Yo 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 yo, halo halo. Selamat datang kembali di channel Pejuang Day Trading. Kali ini kita mau ngebahas take profit yang disesuaikan. Ya, dari kemarin kan eh, video-video sebelumnya gimana cara dapat take profit 1:3, 1:2, minimal 1:1 dan seterusnya gitu. Pendekatan video kali ini berbeda, tapi untuk lebih lanjut dan detailnya, minta tolong buat teman-teman yang baru dapat channel ini, jangan lupa di-subscribe, kemudian nyalain notifikasinya, karena gua akan rajin-rajin bikin konten terkait trading dengan perspektif day trader. Di mana day trader seperti di video-video sebelumnya dijelasin bahwa kita trade di hari itu untuk profit ataupun loss di hari itu. Kurang lebih kesimpulannya itu untuk day trader ya. Nah, buat teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa di like video ini. Itu jadi semangat gue buat bikin video-video berikutnya. Lalu di like, di komen juga boleh ya kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Dan jangan sungkan-sungkan untuk join channel telegramnya kita gitu ya, Pejuang Day Trading, di mana kita diskusi dan gue share beberapa signal di sana, entry trading gue pribadi, di mana pendekatannya berbeda karena ya ada yang scalping, ada yang kita ambil 50 pips dan seterusnya. Oke, di video kali ini kita ngebahas yang namanya take profit yang diukur. Artinya gimana, Om? Jadi sebagai seorang day trader gitu ya, sebagai seorang day trader, kita itu trading dengan target yang kita tentukan, bisa dibilang kan gitu. Karena dalam satu hari ini gue mau profit berapa gitu. Selebihnya kita bisa biarin gitu dengan cara trailing atau pasang stop loss di harga entry setelah si profitnya ini running cukup jauh gitu. Misalnya sudah running 30 pips atau 40 pips, kecenderungan market untuk balik lagi ke harga situ setelah dia ada momentum kenaikan atau momentum penurunan biasanya agak sulit untuk kembali ke situ. Dia akan butuh waktu beberapa hari untuk dia bisa balik lagi ke sana, ke harga yang kita buka. Jadi sebagai seorang day trader ya teman-teman, kita itu mengukur gitu, bisa dibilang mengukur berapa potensi profit yang akan kita ambil dalam satu hari trade. Jadi kita nggak ngomongin 1:2, 1:3 di video ini. Jadi eh bisa dibilang gue akan ngasih tahu eh, profit yang bisa diambil sebagai seorang day trader ketika buka posisi idealnya itu berapa pips gitu ya dalam satu kali momentum yang kita lihat gitu di chart. Contohnya gitu ya, dari perspektif day trader gitu ya, kita lihat bahwa saat ini market itu kemarin ya pas CPI itu dia tarik ke bawah nih dari sini. Sorry, jadi gua hapus dulu panahnya. Kalau di M15 itu untuk dua candle ini itu dia tarik dari atas dulu, kemudian dia tarik bawah dan ceritanya itu dia tarik lagi ke atas sampai nembus di harga 2398, hampir 24 gitu. Ya, dalam satu malam setelah CPI news keluar tadi malam, ya. Nah, pendekatannya gimana Om untuk kita bisa ngambil posisi itu? Nih bisa dilihat ya. Yang gue marking tadi di H1 dia naik ya segitu tingginya sampai 100 pip kalau nggak salah karena gue juga cuan di sini 100 pip. Kemudian dia koreksi marketnya, ambil liquidity yang di sini ya, liquidity di sini karena trennya masih naik ya, bisa dilihat teman-teman. Karena trennya masih naik cenderungnya, lihat ya, dia masih ke arah atas gitu ya. Maka si market ketika dia udah ngambil liquidity sebelah kiri ini gitu ya, ngambil order di sini, udah ke field semua, pending-pending di sini udah kemakan, marketnya running terusin gitu ya, sesuai dengan harapan dia terus naik. Nah, sebagai seorang day trader gitu ya, kita butuh berapa pips sih idealnya ketika kita udah buka posisi running gitu ya. Nah, gue akan ngasih tahu secara ideal berapa posisi yang harus kita buka dalam satu kali entry. Kemudian target profit yang harus kita pasang itu berapa. Oke? Dan gimana caranya gue bisa yakin kalau itu kena Om gitu. Misalnya gue buka posisi buy, kemudian buy gue itu dengan take profit yang gue tentukan, si take profit ini kena gitu. Nah, kita tetap menggunakan moving average ya, karena kita ngebahas series dari moving average kelanjutannya. Jadi kita tentukan berapa take profit yang akan kita ambil. Tapi eh,
Di video ini, take profit yang akan gua ambil atau setiap kali gua buka posisi itu bukan 50 pips atau 100 pip gitu ya, atau 1/3, 1/2, enggak. Kita akan repeat beberapa kali transaksi berkali-kali jika diperlukan dan momentumnya pas gitu ya, momentumnya tepat gitu, marketnya terus ngasih indikasi bahwa marketnya memang akan terus-terusan naik misalnya atau terus-terusan turun, ya disitulah kita tunggu potensi turun ke harga tersebut, kemudian kita re-entry lagi terus-terusan untuk ngambil take profit yang kita butuhkan gitu. Nah, take profit idealnya berapa Om? Take profit yang ideal menurut gue sebagai day trader di video ini dan gue sering lakukan itu adalah 20 pips sampai dengan 30 pips. Itu adalah take profit ideal yang kita bisa dapat dari market ketika momentum terjadi gitu ya. 20 sampai 30 pips aja. Pokoknya nggak lebih karena biasanya belum nyampe ke sana dia turun dulu. Oke, jadi diingat baik-baik 20 sampai 30 pips adalah ideal take profit sebagai seorang day trader. Itu juga udah luar biasa gitu. 20 sampai 30 pips. Karena kadang dengan beberapa pair gitu ya, dengan beberapa pair kita belum tentu dapat 20 pips dalam satu kali momentum. Contohnya di USD JPY misalnya. Kita bener-bener nunggu momentum itu terjadi, baru tuh si target 20 pips itu kena gitu. Nunggunya nggak satu season tuh, maksudnya nggak cuma di US, kita bisa nunggu sampai ketemu US season hari berikutnya kadang. Kalau kita menggunakan pair yang bisa dibilang jarang ditradingkan dan volumenya kecil secara trading capitalnya, maka gua saranin trading dengan pair yang volatility-nya cukup besar, contohnya di gold. Ini cukup dan sangat bisa untuk dapetin 20 pips di gold ya dengan bantuan dari indikator moving average. Kok bisa Om? Bisa karena gue udah sering lakukan gitu, makanya gue share. Jadi sebagai seorang day trader dengan kita punya target tertentu dalam satu hari trade itu, maka 20 pips ini adalah trading yang ideal. Sebagai acuan trading harian, take profit yang kita butuhkan itu adalah 20 pips sampai 30 pips aja per trade. Nah, untuk memaksimalkan potensi tradingnya kita atau potensi profit yang kita hasilkan dari trading yang kita buka, disarankan buka posisi lebih dari satu pada saat buka posisi dengan lot yang sama. Kemudian untuk maksimalnya bahasanya kita disebutnya layering gitu ya, bahasanya kita disebutnya layering. Layering ini nggak boleh lebih dari 5 saat buka posisi scalper, saat buka posisi day trading dengan target 20 pips per trade-nya. Oke, contohnya gini. Saat kita menemukan satu kondisi misalnya kita buka posisi sell di sini, gitu ya. Kita buka posisi sell di sini. SL-nya itu kasih langsung 40 pips SL-nya, ya. SL-nya itu langsung taruh 40 pips. SL-nya langsung taruh 40 pips. Ini contoh ya, SL-nya langsung taruh 40 pips atau di atas dari kalau kita posisi sell ya, di atas dari candle yang jadi entry-nya kita atau kalian bisa mundur. Kalau misalnya candle sebelumnya itu lebih kecil ya, lebih kecil dari candle yang kita jadiin acuan entry, maka ya kita ambil lowest-nya, harga terendahnya dari karena sell harga tertingginya dari candle. Nah, kalau misalnya beda cerita kalau misalnya di sebelah sini nih, kita entry kan buka posisi di sini nih. Nah, kalian bisa lihat kalau misalnya si candle sebelumnya itu lebih panjang gitu ya. Si candle sebelumnya ini lebih panjang. Jadi pasang SL-nya itu di atas dari sini gitu, di atas dari candle sebelumnya. Kemudian take profitnya langsung set 20 pips dari harga entry-nya kita. Kan kalian bisa edit tuh ya. Langsung diedit aja 20 pips. Nah, seberapa ini? Contohnya segini, ini 20 pips nih. Jadi SL sama TP-nya gedean SL. Memang. Tapi dengan bantuan dari indikator yang akan kita pakai dan untuk memastikan bisa dibilang si take profit ini kena dengan cara validasi indikator yang kita akan pasang, teman-teman tuh
nggak perlu khawatir kalau misalnya SL-nya kena, toh juga si SL-nya sudah kita resikokan gitu, dalam arti kita udah tentukan SL-nya gue 40 pips gitu. Jadi kita udah tahu resiko kita kalau misalnya trade kita salah, kita akan loss segitu nilainya, kurang lebih secara uang gitu ya, secara USD-nya. Jadi teman-teman udah persiapan gitu, dan nilai loss yang akan kita terima bisa dibilang itu udah menjadi resiko ketika teman-teman melakukan trading dengan target harian. Oke? Tapi potensi win rate-nya cukup bagus gitu dengan metode ini. Jadi teman-teman tuh targetin 20 pips sampai 30 pips per trade-nya. Nah, disarankan buka posisi lebih dari satu untuk metode trading yang ini, untuk ngejar 20 pips per trade. Fungsinya apa? Beberapa posisi Om atau layering. Ketika satu take profit ini kena hit gitu ya, kan kita buka contoh tiga posisi ini ya, gitu ya. Nah, si satu posisi ini di harga yang sama, semuanya ya, jadi langsung buka tek 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 gitu, pencet sell gitu 3 kali. Ketika market bergerak sesuai dengan target dan kena hit 20 pipsnya, teman-teman tuh langsung geser geser si layer yang satu dan 2-nya itu, atau layer 2 dan 3-nya itu ke harga entry. Oke, langsung geser ke harga entry, kemudian kita ambil trading yang sudah profit 20 pips ini. Kan? Habis itu tinggal trailing tuh, geserin SL-nya, geserin SL-nya, geserin SL-nya, geser SL-nya terus gitu sampai ketemu di harga entry gitu. Sampai ketemu di harga entry. Nah, habis itu kalau sudah geser di harga entry, biarin marketnya running. Ya, biarin marketnya running. Kemudian kalau misalnya udah sampai 50 pips, ambil gitu, bungkus aja langsung. Oke? Kurang lebih itu yang gue mau sampaikan dari video ini. Nah, caranya gimana untuk memastikan gitu ya. Jadi teorinya barusan tuh dari awal sampai barusan. Nah, indikator yang kita pakai itu tetap moving average, dan moving average berapa Om yang kita pakai dan gimana caranya gitu ya. Gimana cara ngebacanya untuk memvalidasi bahwa 20 pips ini akan kena Om, kemungkinan besarnya gitu ya. Jadi ini caranya. Teman-teman buka nih di MetaTrader di HP ya, MetaTrader HP ataupun di MetaTrader PC gitu ya. Kemudian atau di TradingView, kemudian cari yang namanya moving average. Ya kan? Tetap EMA gitu ya, tetap pakai EMA. Bedanya di EMA ini kita ganti settingnya jadi high 1 ya. Kemudian periodnya ini kita ganti ke 20 karena kita ngejar 20 pips guys. Oke? Karena kita ambil high, kita kasih warna hijau biar ngebedain aja lainnya. Oke, satu lagi indikator yang sama, moving average juga. Kita setting yang kedua menjadi warna merah karena ini untuk pertanda sell. Oke. Kemudian kita ganti juga nih 20 karena kita mau ambil 20 pips per trade-nya. Kemudian kita ganti terendah. Oke. Di sini di chart-nya teman-teman udah langsung lihat visualnya dari tampilan 2 EMA high sama 20 EMA low. Oke. Nah, untuk memastikan gitu ya, untuk memastikan kita dapat 20 pips per trade-nya, teman-teman tuh tinggal tunggu candle yang breakout di atas EMA hijau ini. Oke. Tunggu breakout, close, kita buka langsung di candle berikutnya. Pasang langsung SL yang 40 pips, TP-nya 20 pips. Oke. Dicatat baik-baik. Untuk buka posisi sell, karena trennya lagi begitu, sebelah situ buy gitu ya. Nah, kalau saat buka posisi sell, teman-teman buka ketika candle break ke bawah dan tutup di bawah EMA merah. Oke. Habis itu pasang entry-nya setelah candle open jebret gitu ya. Ini kan kita pakai M15 ya. Yaitu tadi channel ini adalah day trader. Kita nggak ngebahas swing dan sebagainya, khusus day trading. Kemudian teman-teman tuh buka langsung posisi di sini gitu ya. Pasang SL-nya, pasang TP-nya langsung 20 pips dan buka posisi lebih dari satu. Di sini teman-teman bisa ngelihat ya, seberapa efektifnya untuk ngejar 20 pips per trade-nya. Kemudian dari layer sisanya teman-teman tinggal trailing stop. SL plus misalnya kalau posisinya sudah profit gitu ya, SL plus terus. Nah, SL plus itu baiknya gimana Om bagusnya supaya nggak langsung kena hit gitu. Kena sentuh market terus marketnya lanjutin lagi turun misalnya. Kalian geser ke M5 gitu ya. Contohnya di sini tadi yang kita buka posisi sell nih, yang di sini.
Trailing stop yang bagus adalah trailing yang di atas dari swing terakhir. Jadi ngayun gitu ya, pasang SL-nya di atas satu gitu ya. Terus dia ngayun lagi, pasang lagi trailing lagi di ayunannya berikutnya gitu. Kemudian dia ngayun lagi nih, pasang lagi, geser lagi trailingnya gitu. Kalau di MetaTrader PC gampang, tinggal kita seret-seret doang. Kalau di HP kita harus ketik tuh manual, ribet ya. Makanya pakai PC aja, jangan pakai HP. HP buat mantengin sama close profit aja, sama buat pamer. Oke, kemudian swingnya lagi turun lagi nih, ngayun lagi, kita pasang lagi di sini gitu, di atas itunya. Oke, turun lagi, selama belum belum kena gitu ya, misalnya selama dia belum tembus gitu, selama belum ada indikasi tren pembalikan, ya udah geserin terus sampai ke swing-swing berikutnya. Karena kita pakai entry-nya itu di M15 tadi ya. Diingat baik-baik, untuk memvalidasi entry, kita butuh 2 EMA ini, bantuan 2 EMA ini, kemudian tunggu breakout terjadi di masing-masing garis ini. Kalau breakoutnya di atas garis EMA hijau ini atau biru atau apapun kalian tandain sebagai fungsi gitu ya, buka posisinya buy gitu ya, kemudian set langsung 20 pips dari harga entry, kemudian pasang TSL-nya itu 40 pips. Buka posisi trade lebih dari satu, maksimal 5. Maksimal ya, kalau saran gue sih di 3. Itu udah sangat bagus gitu. Oke, diingat baik-baik. Setelah posisi trade-nya berjalan dan take profit-nya sudah masih makin tinggi gitu ya, ya udah setelah kalian merasa cukup puas dengan hasilnya, bungkus semua. Paham ya? Jadi fungsi dari EMA high dan EMA low ini sebagai indikasi dan validasi untuk kita bisa dapat 20 pips per trade-nya. Teman-teman hanya ikuti cara ini. Jadi kalian nggak pasang kayak gini misalnya, wah entry gue kebuka nih gitu ya, gue buka posisi di sini deh, SL gue taruh mana ya, SL gue taruh sini deh misalnya. Take profit gue harus 1:2. Ya kalau kebetulan marketnya nyampe 1:2 gitu ya, ini kebetulan nyampe ini 1:2 ya. Kalau misalnya enggak, ya kan, profit yang harusnya kalian bisa book, profit yang kalian harusnya bisa dapatkan enggak enggak maksimal lah akhirnya secara profit atau secara perolehan. Jadi hati-hati di money manajemennya kalian. Oke, kurang lebih itu aja untuk video kali ini, series dari moving average. Bahasanya apa judulnya ya? Moving average gitu ya, untuk ngedapetin 20 pips per trade-nya gitu ya kali ya. Nanti gue ganti judul deh. Kurang lebih itu aja video kali ini, dan kalau misalnya masih belum paham, silahkan diulang video ini sampai paham. Kalau masih kurang paham, silahkan join channel Telegramnya kita untuk bisa diskusi di sana, ikutin signal yang di-share sama teman-teman di sana, ataupun share yang signal yang secara pribadi gue share di channel. Teman-teman bisa diskusi juga di sana, oke? Yang belum punya broker ya untuk trading atau mulai aktivitas tradingnya, jangan lupa cek deskripsi, di sana ada rekomendasi broker yang kita pakai karena secara proses withdrawal itu cepat banget ya, dan secara spread juga beda tipis dengan broker-broker yang lain. Silakan buka akun demo melalui link deskripsi. Kemudian untuk bisa kalian pakai ngetes dari cara trading 20 pips ini menggunakan EMA ini gitu ya. Setelah itu, setelah yakin, oh ini gue bisa pakai nih 20 pips kena nih, gue buka posisi 5 kali, yang kena SL tuh cuma satu gitu misalnya. Kalian bisa tes itu, udah yakin dan oh ini gue bisa nih pakai yang ini nih. Ya silahkan deposit akun kalian, kemudian kalian trading dengan metode ini. Hati-hati ya, pesan gua, tes dulu di demo kalau memang belum yakin, setelah yakin silahkan buka akun real, deposit dan trading gitu ya. Tapi kalau misalnya memang belum yakin, tes dulu aja metode-metode yang gue share di video ini, di channel ini, teman-teman habis itu baru deh ke akun real. Ya, gitu aja. Thank you.